Episode 3, Rasa yang Masih Ada. Nathan sejak tadi menyaksikan Nita yang sedang memeriksa kondisi Sylvia. Dengan wajah Nita yang serius seperti itu, membuat Nathan menatapnya tanpa berkedip. Mantan istrinya itu semakin terlihat dewasa dan cantik. Iya, kata cantik memang sangat patut untuk disematkan pada Nita. Pandangan Nathan tidak pernah lepas dari wajah Nita dan hal itu disadari oleh mantan istrinya. Sebenarnya Nita merasa heran dengan kelakuan Nathan, tetapi dia masih bersikap profesional dan menahan diri untuk tidak bertanya. Nita menghela nafas setelah mengecek beberapa titik di perut bawah sampai ke daerah intim. "Apa yang Anda rasakan saat ini, Nona?" tanya Nita menatap Sylvia. Diare, mual dan muntah, nafsu makannya hilang, nyeri saat buang air kecil, terkadang terdapat darah dalam urin, dan tubuh mudah lelah. "Jadi saya sakit apa, Dok?" tanya Sylvia yang memang baru pertama kali memeriksakan kondisinya, meskipun sudah lama dia mengalami sakit. "Apakah Anda mengalami pendarahan di luar masa menstruasi atau setelah berhubungan intim keluar cairan berbau tidak sedap dari area pribadi Anda yang kadang bercampur darah? Lalu timbul rasa sakit ya berhubungan intim?" Pertanyaan Nita benar-benar membuat Nathan merasa sedikit terkejut. Pasalnya dia belum pernah melakukan hubungan intim bersama Sylvia selama ini. Tapi kenapa pertanyaan Nita mengarah ke hal-hal yang seperti itu? "Dokter, memangnya apa yang terjadi dengan Sylvia? Bagaimana kondisinya saat ini?" tanya Nathan dengan wajah serius. "Kondisi istri Anda?" "Maaf, Sylvia bukan istri saya. Kita belum menikah." Sela Nathan seakan mempertegas hubungannya dengan Sylvia, membuat wanita yang sedang berbaring di atas ranjang pasien itu langsung menoleh seketika. Sylvia merasa sedikit aneh dengan penuturan dan sikap Nathan. Memang dia akui jika dialah yang membatalkan rencana pernikahan mereka karena masih terikat kontrak dengan salah satu agensi model di Milan, Italia. Tetapi bukankah saat itu Nathan juga menerimanya? Bahkan Nathan sama sekali tidak pernah menanyakan rencana itu lagi, meskipun dia masih mau menemani seperti sekarang ini, yang artinya ia tidak marah. Sedangkan Nita mengangkat kedua alisnya, sedikit terkejut dengan pengakuan Nathan. Apakah benar mereka belum menikah? Bukankah dulu Nathan akan segera menikahi Sylvia saat wanita itu pulang ke Indonesia? Apakah ada cerita yang tidak diketahui oleh Nita? Nita mengerjapkan matanya demi menetralkan kembali perasaan ingin tahunya tentang hubungan mantan suaminya itu dengan wanita yang dicintainya. Nita berdeham untuk mengurangi rasa canggung yang tiba-tiba hadir begitu saja. "Jadi kondisi Nona Sylvia sepertinya sudah lumayan parah. Kita akan memeriksanya lebih lanjut. Untuk saat ini saya akan memberikan obat pereda nyeri di perut bagian bawah. Sebentar." Nita berjalan ke arah mejanya dan menuliskan beberapa resep yang harus Nathan tebus. Dari gejalanya, Nona Sylvia mengalami kanker serviks. Memang umumnya tidak menimbulkan gejala pada stadium awal. Gejala baru muncul saat kanker memasuki stadium lanjut. Pada kondisi tersebut, gejala yang muncul bisa berupa beberapa gejala yang sudah saya sebutkan tadi. Lanjut Nita menjelaskan. Tentu saja hal itu membuat Sylvia dan Nathan sangat terkejut. Nathan berjalan mendekat ke arah meja kerja Nita. "Kanker serviks, ta? Kok bisa?" tanya Nathan penasaran. Karena setahu dia penyakit itu biasanya disebabkan karena berhubungan intim. Sedangkan selama berpacaran dengannya, Nathan sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. "Semuanya bisa terjadi, Pak, tapi Anda tenang saja. Nanti saya juga akan menyuntikkan vaksin untuk mencegah penyakit itu menyebar," jawab Nita tanpa melihat ekspresi wajah pria itu. "Sayang, sakit," rengek Sylvia pada Nathan, membuat pria itu mengalihkan pandangannya ke arah Sylvia, karena sejak tadi Nathan sibuk curi-curi pandang kepada Nita, mantan istrinya. "Oh ya, aku akan menembus obat dulu, nanti diminum obatnya agar tidak sakit," ucap Nathan menatap khawatir wajah Sylvia. Nita menatap layar ponselnya, dia membaca pesan dari seseorang dan tersenyum senang. "Baiklah, nanti saya akan melakukan pemeriksaan kembali. Sekarang saya permisi sebentar, dan ini adalah daftar obat-obatan yang harus segera dikonsumsi oleh Nona Sylvia," ucap Nita menyerahkan resep obat kepada Nathan. Kemudian ia berpamitan untuk menemui seseorang yang baru saja tiba di rumah sakit. Nathan melepaskan kemejanya dan membuangnya asal. Hatinya berkecambuk tidak tenang saat melihat sang mantan istri yang kini sudah berubah.
Padahal sejak 5 tahun lalu, setelah Nita mengatakan perasaannya, Nathan selalu tidak bisa tidur. Apalagi nomor Nita sudah tidak bisa dihubungi sama sekali setelah itu. Sempat menanyakan kepada kakaknya, Nita, tetapi jawabannya Rara tidak memberikan jalan dan titik terang. Ya, Rara menyembunyikan di mana adiknya itu berada. Bagaimana Nathan bisa menemukannya kalau ada seseorang yang sengaja membuatnya tidak bisa bertemu dengan mantan istrinya itu? Kenapa kamu jadi berubah, Ta? Kenapa kamu menolak untuk bicara denganku? Aku hanya ingin memastikan apakah perasaanmu masih ada untukku atau sudah hilang, gumam Nathan. Tadi saat di rumah sakit, Nathan ingin berbicara secara pribadi dengan Nita, tetapi Nita menolak dengan halus, dan hal itu justru membuat Nathan ingin sekali menculik mantan istrinya itu, dan membawanya kembali pulang ke rumah mereka yang dulu. Apakah rasa itu masih ada, Ta? Bersambung.